Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2026. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat disertai dengan kenaikan pengeluaran wisatawan yang mendorong pertumbuhan devisa pariwisata nasional. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari mengatakan penyelenggaraan berbagai event pariwisata daerah terus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah digelar dengan total 1,19 juta pengunjung dan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai 86,5 miliar rupiah. Menurut Kodari, pelaksanaan event tersebut juga melibatkan 4.670 pelaku UMKM serta memberikan manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Program Karisma Event Nusantara yang dijalankan Kementerian Pariwisata menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung, perputaran ekonomi 86 miliar, keterlibatan 4.670 pelaku UMKM, serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Pariwisata merupakan salah satu pilar yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karena itulah sektor ini menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan 125 event di 38 provinsi sepanjang tahun 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata. Selain menjadi sumber devisa, pariwisata dinilai berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 38 event pariwisata yang juga digelar hingga pertengahan Juni 2026 berhasil menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Kegiatan ini juga mencatat perputaran ekonomi mencapai 86 miliar di berbagai daerah. Pada periode Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah menilai capaian tersebut didukung oleh strategi pemasaran pariwisata yang lebih adaptif dengan memaksimalkan pasar wisatawan jarak dekat dan menengah. Seiring meningkatnya kunjungan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan. Pada triwulan pertama 2026, rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai 22,68 juta rupiah per kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan dan belanja wisatawan tersebut berkontribusi terhadap devisa pariwisata yang mencapai 68,28 triliun rupiah. Nilai devisa itu tumbuh 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif dan resilient, baik dari sisi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Semakin memperkuat peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas kunjungan pun meningkat. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan pada triwulan 1 2026 mencapai 1.345 US dollar atau setara 22,68 juta rupiah, meningkat 5,3% dibandingkan triwulan 1 2025 yang tercatat sebesar 1.277 US dollar atau setara 20,89 juta rupiah. Sementara Wisnus atau Wisatawan Nusantara mencatatkan 417,06 juta perjalanan dengan estimasi perputaran ekonomi sekitar 1.016 triliun rupiah. Devisa pariwisata pada triwulan 1 2026 menembus 4,05 miliar US dollar, tumbuh 6,3% dibandingkan tahun. Di sisi lain, aktivitas perjalanan wisatawan Nusantara juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ini memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dari sektor pariwisata yang saat ini sudah menunjukkan hasil ataupun daya tahan yang sangat kuat dan juga positif, sudah bergabung bersama kami Ibu Nia Nicaya Adiatama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama. Halo Ibu Nia, apa kabar? Halo Mbak Festi, Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Festi juga ya. Alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ibu Nia. Sebelumnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Dan kita juga akan membahas bagaimana sih pertumbuhan dari sektor pariwisata Indonesia saat ini. Dan kalau kita lihat dari hasil kumulatif dari Januari hingga Mei 2026 ini juga tembus kunjungan wisatawan mancanegara hingga 6,7 juta kunjungan seperti itu. Dan untuk update terbaru terkait dengan kunjungan dari wisatawan mancanegara saat ini seperti apa Bu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Festi, terima kasih atas undangannya. Dan betul, Alhamdulillah performansi khususnya wisatawan mancanegara ya Januari sampai Mei menunjukkan yang tren yang positif, dan ini hasil perhitungan BRS. Mungkin boleh kami sampaikan bahwa di bulan Mei sendiri itu kita mendapatkan 1,38 juta pengunjung dari sisi Wisman, dan juga secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei, karena memang ada jeda 2 bulan ya pengumuman dari BPS. Jadi kita kalau sekarang Juli baru ada datanya sampai dengan Mei, dan sampai dengan Mei alhamdulillah mendapatkan jumlah kunjungan 6,07 juta. Dan kalau lihat pertumbuhannya ini pada periode yang sama Januari Mei tahun lalu, maka ini tumbuh 7,68%. Dari sisi devisa juga menunjukkan peningkatan. Devisa di kuartal pertama ini adalah 4,05 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 68,28 triliun rupiah. Ini pun naik 6,30%. Itu bicara wisatawan mancanegara ya Mbak Festi. Dan juga kalau kita bicara wisatawan Nusantara, ini saya pikir penting ya, pada kesempatan ini kami terutama Bu Menteri sangat mendorong untuk yuk kita berjalan-jalan di dalam negeri aja lah di masa begini gitu ya. Karena ini juga menguatkan perekonomian dalam negeri, dan Bu Menteri juga posting kemarin ketika liburan ya bagaimana berliburan di dalam negeri. Dan ini juga Wisnus juga menunjukkan tren yang positif. Kalau di bulan Januari sampai Mei itu sampai 523,22 juta perjalanan. Dan ini juga tumbuh sekitar 2,86%. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada warga Indonesia yang berjalan-jalan di Indonesia aja gitu ya. Dan untuk itu harus kita dorong berjalan-jalannya di dalam negeri aja di saat seperti ini. Itu Mbak Festi yang bisa saya share kalau dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan juga pergerakan wisatawan Nusantara dan juga devisa. Oke baik, tadi Bu Nia juga sempat mengatakan bahwa per Mei 2026 ini total kunjungan yang hadir ataupun ke Indonesia ini ada 1,38 juta kunjungan seperti itu ya Bu ya. Artinya ini ada kenaikan. Ada kenaikan 5,83% yang dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 1,31 juta kunjungan di Mei 2025 seperti itu. Apa sih yang kemudian akhirnya membuat ini bisa naik secara signifikan Bu? Oke, pertama memang kalau berbicara pariwisata itu kan nggak bisa kita sendiri ya, ini sebuah ekosistem yang perlu dukungan semua pihak gitu ya. Dan saya pikir ini kelihatan sekali memang kementerian-kementerian lain, para pemangku kementerian lain, pelaku usaha juga sama-sama bergerak ke depan gitu ya. Itu yang saya bilang sih bahwa ini ekosistem nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Itu satu hal. Lalu yang kedua, ketika berbicara pariwisata itu kan bisnis persepsi. Jadi ini juga peran media tentunya bisa membangun persepsi positif tentang Indonesia, karena orang mau berlibur tuh pasti mau cari aman, mau cari damai gitu kan ya. Kalau rusuh ya nggak mau lah gitu. Jadi saya pikir ini juga momen bahwa kita semua harus menjaga suhu gitu ya tentang Indonesia, supaya Indonesia tetap menjadi top of mind. Karena apa? Oh aman kok berlibur di Indonesia. Dan kemarin ketika terjadi perang di Timur Tengah, lalu Ibu Menteri dan juga Bu Wamen, Bu Widi dan Bu Niluh, ini kita harus shifting nih marketnya, karena kita itu salah satu sumber pasar itu adalah Eropa dan Amerika, yang kebanyakan mereka itu menuju ke Indonesia-nya itu transit di Timur Tengah. Nah itu betul-betul akhirnya dengan arahan beliau kita lalu melakukan shifting ya atau pivot gitu lebih kepada yang dekat gitu, karena harus realistis nih gitu. Dan alhamdulillah strategi ini menunjukkan jumlah kunjungan yang positif, dan terlihat juga dari data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dari Januari sampai Mei ini. Memang kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat didominasi oleh Asia Tenggara. Karena kalau bicara pariwisata tuh Mbak Festi memang jarak itu menentukan ya. Karena jarak dekat itu paling tidak biaya penerbangannya lebih
murah kan dibanding yang jauh gitu ya. Jadi memang kecenderungan orang itu akan berjalan-jalan yang terdekat. Dan dengan kemarin mengubah strategi kita lebih fokus yang terdekat gitu ya. Dan Asia Tenggara ternyata memang tumbuh 11,06%. Kemudian Timur Tengah itu juga share-nya lumayan 5,67%. Karena mungkin mereka daripada di sana nggak nyaman gitu, langsunglah berlibur ke Indonesia. Lalu diikuti Asia lainnya, Oseania dan Afrika. Amerika tumbuh tapi hanya 1,13% lah ya. Ini mungkin Amerika yang berada di sekitar Asia Tenggara atau Asia gitu ya. Eropa terkontraksi 5,91%. Jadi yang dapat saya katakan bahwa kemarin ini kenapa tumbuh, memang kita ada perubahan strategi, kemudian juga adanya dukungan dari kementerian lain terkait dengan konektivitas. Karena ketika berbicara pariwisata, 70% wisatawan mancanegara ke Indonesia itu menggunakan akses udara gitu ya. Kemudian itu mostly transit, ada juga sih yang lewat darat yang di perbatasan atau juga yang lewat laut dari Singapura, dari Johor itu pakai akses laut. Jadi ini beberapa hal yang cukup membantu dan tentunya pemasaran kita juga lebih segmented, targeted ya di tengah-tengah efisiensi anggaran. Jadi lebih juga ke arah yang digital karena Bu Menteri juga ini betul-betul mengeluarkan inisiasi beliau. Ini sudah harus betul-betul go digital dan akhirnya website kita itu sudah menggunakan AI. Ini saya kira baru pertama dan tidak banyak National Tourism Organization di dunia yang menggunakan AI. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, AI itu bisa menjadi teman perjalanan digital. Jadi di situ kita masuklah ke website www.indonesia.travel, itu ada beragam bahasa, itu bisa menjadi sekretaris kita yang kita nggak usah ngegaji ya. Jadi misalnya saya ingin ke suatu destinasi yang interest kita apa. Terus kita bisa bilang namanya Maya gitu ya. Ini menggunakan AI, kita bilang saya mau bepergian di bulan ini tanggal sekian, sekian orang, mau yang saya cari adalah atraksi apa, kemudian berapa orang yang pergi dan budget saya sekian. Maka nanti dia akan membuatkan itinerary kita. Jadi ini juga sekalian saya harus mempromosikan nih bahwa website kita sudah memanfaatkan AI. Itu sih Mbak, jadi kembali saya harus mengucapkan terima kasih selain dukungan beragam pemangku kepentingan dan juga strategi pemasaran kita yang lebih segmented, targeted dan juga memanfaatkan digital teknologi. Baik, karena kalau kita berbicara soal pariwisata ya Bu, kita ini kan sangat kaya sekali dengan akan kekayaan alamnya, seperti itu. Pariwisatanya juga sangat baik sekali seperti itu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sangat penasaran dengan wisatawan yang ada di, ataupun beberapa wisata yang ada di Indonesia seperti itu ya. Dan Ibu kalau misalnya kita melihat, kan tadi juga Ibu sempat mengatakan terkait dengan mengapa sih pariwisata Indonesia ini sekarang sudah memiliki daya tahan yang begitu kuat ya. Tadi juga ada kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait, karena juga tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Ada juga beberapa langkah strategis yang juga dilakukan. Terus juga tadi ada campaign terkait dengan jalan-jalan di Indonesia saja seperti itu. Kira-kira provinsi mana sih Bu yang paling banyak diminati oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik ini? Ya, kalau kita melihat wisman mancanegara dan domestik ini berbeda gitu ya destinasinya. Kalau wisatawan mancanegara memang pintu masuk utamanya masih 3 ya. Jadi Bali nomor 1, kemudian Jakarta dan juga Kepri, Batam, Bintan ya. Jadi masih di situ dan Bali sangat mendominasi. Kemudian juga kalau Wisnus itu berbeda. Wisnus itu kalau dilihat dia destinasinya pergerakan yang tertinggi itu di Pulau Jawa. Karena memang penduduknya paling padat ya Pulau Jawa. Kemudian kita bisa lihat moda transportasinya pakai apa. Kalau tadi wisatawan mancanegara kebanyakan pakai udara ya 70%. Tapi kalau Wisnus itu jalan darat, kemudian banyak di Jawa. Nah jalan darat nih pakai mobil pribadi. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa karena infrastruktur di Jawa yang memudahkan mereka untuk bepergian. Ya, sehingga destinasi yang dipilih itu dari data yang di saat ini maupun akhir tahun tuh nomor 1 Jawa Barat, gitu ya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI dan Banten. Jadi sekitar Jawa. Jadi kelihatan sekali tadi yaitu tadi karena jumlah penduduknya besar. Kemudian moda transportasi yang digunakan ternyata mobil pribadi karena infrastruktur dan juga atraksinya beragam. Itu sih kalau Wisnus, jadi beda ya sama Wisman.
itu destinasinya yang memang favorit buat mereka. Karena ketika berbicara pariwisata tuh, Mbak Festi, ini kita harus bicara 3A ya, aksesibilitas seperti apa sih ya, kemudian amenitas tuh pendukungnya, sarana penunjangnya. Adakah penginapan di sana, adakah restorannya halal apa enggak gitu ya. Kemudian juga atraksi, sehingga kalau ke sebuah destinasi kita mudah mencapainya, supportingnya ada, terus saya mau ngapain di sana. Nah ini menjadi penting kita bilang biasanya 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dan saya lihat sekarang juga daerah itu di sekitar kita aja nih, begitu banyak atraksi. Jadi kemarin ketika liburan kita juga mendorong nih untuk liburan di sekitar kita yang kita mungkin belum eksplor. Cara baru gitu ya, berliburan di Indonesia aja, mengeksplor di sekitar kita yang belum kita pernah kunjungi, atau mungkin perginya pakai camper van gitu ya, atau manfaatin AI, Maya kita, dia akan menjadi teman kita untuk mengatur perjalanan kita. Itu Mbak. Terima Oke. kasih. Dan jangan lupa ya, saya juga berterima kasih sama para pelaku usaha gitu. Karena mereka sebetulnya yang bisa menggapai gitu ya konsumen. Jadi ini yang dibilang sebuah ekosistem dan memang harus saling dukung. Media juga tentunya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat memang Betul. Bali dan juga Yogyakarta ini masih menjadi magnet utama ya bagi wisatawan lokal, domestik, dan juga mancanegara. Seperti itu ya, Bu Nia ya. Ya, Bu Nia Bali tadi sih juga tetap sempat juara ya. dibahas terkait dengan pelaku usaha. Seberapa Mm-mm. dampak besar sih positifnya terkait dengan UMKM ini untuk sektor pariwisata? Oke, tadi Mbak Festi udah ceritakan soal event ya. Jadi event itu sesungguhnya punya kekuatan, dia juga sebagai atraksi ya, bisa membuat orang hadir dan juga bisa membuat destinasi itu berkembang. Misalnya sebuah kota jadi destinasi apa, terus dari situ kita akan tahu, oh yang kurang apanya. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk pembangunan destinasi. Kemudian bisa menarik wisatawan. Dan itu ketika menarik berarti ada atraksi. Begitu ada atraksi, berarti ada dong pekerja seni yang tampil gitu kan. Nah ketika itu juga orang pasti lapar dong, pasti ada UMKM. Nah Kementerian Pariwisata itu sejauh ini sudah menjalankan event yang kita bilang Karisma Event Nusantara ya. 38 event gitu ya. Yang dua sebetulnya sedang berlangsung, tapi 36 sudah jadi. Dan 23 event itu sudah kita kaji dampaknya apa. Gitu. Ini mungkin menurut saya yang kita bisa berbagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan itu 23 dikaji, ternyata dari 23 event itu bisa menarik pengunjung 1,34 juta. Kebayang ya ketika kita bergerak sejumlah itu tuh berarti transportasinya berapa, ya kan, penginapan yang digunakannya berapa, makan minumnya, karena biasanya kalau gini nggak satu orang yang pergi gitu ya. Jadi itu 1,34 juta pengunjung, kemudian transaksi dari UMKM itu dari data yang kita kumpulkan dikaji sekitar 90,54 miliar rupiah, yaitu dampak ekonomi bagi UMKM. Kemudian yang terlibat juga 10.061,61 ribu UMKM. 10,61 ribu UMKM. Kemudian juga pekerja seni itu total ada 23,59 ribu pekerja seni. Dan dari event-event itu semua, 23 itu menciptakan lapangan kerja atau melibatkan tenaga kerja sekitar 20,27 ribu. Jadi inilah Mbak Fesi dampak yang dahsyat ya dari sebuah event. Dan satu hal menurut saya tantangan ketika kita sudah siap punya satu event, ini kan kerjasama dengan daerah juga, tolong dari sisi waktunya jangan berubah-ubah. Karena itu juga memberikan kepastian bahwa orang, kan perencanaan itu bagusnya direncanakan ya. Ketika, oh ada acara ini di satu tempat, saya akan nonton. Jadi jangan berubah. Jangan sampai misalnya, oh kebetulan nanti yang membukanya siapa dan nggak bisa. Jangan. Ini saya nitip nih sama semua Pemda dan juga organizer, tolong waktu itu harus fix. Jangan diubah-ubah hanya karena ada yang satu orang dua hal berhalangan. Karena itu tadi harus ada kepastian. Gitu. Itu sih Mbak Westi yang saya ingin sampaikan. Jadi memang dampak event ini juga merupakan salah satu program strategis dari Ibu Widi, cara untuk juga menggerakkan perekonomian, dan kita bisa lihat dampaknya bagaimana terhadap UMKM, terhadap tenaga kerja, dan juga pekerja seni tentunya. Salah satunya itu.
Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Nia. Selamat ya, dari sektor pariwisata ini sudah memberikan kinerja yang sangat luar biasa, sangat positif dan juga bisa mempertahankan daya tahannya lebih kuat seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang dari Kepala Bakom RI Muhammad Kodari sempat mengatakan bahwa dari sektor pariwisata ini sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ketika mengadakan beberapa 38 event ya di 38 provinsi seperti itu, dengan beberapa event yang ada memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat Indonesia seperti itu. Itu artinya dari sektor pariwisata sudah memberikan kontribusi terkait dengan pergerakan ataupun perputaran ekonomi yang ada. Apalagi ketika di 38 provinsi ini bisa menghasilkan, koreksi jika saya salah, ada 86,3 miliar rupiah ya perputaran ekonomi di sini. 90,53. Oke, berarti sudah menaik ya seperti itu ya. Dan ini juga nanti artinya ini sudah memberikan respon yang sangat luar biasa, terus juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Bagaimana sih caranya dari Kemenpar sendiri untuk mempertahankan kontribusi itu? Tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah. Silakan Ibu. Baik. Ya, terima kasih Mbak Festi. Nah, ini tadi kita baru bicara 38 event ya. Kita masih punya loh 87 event sampai akhir tahun. Karena total kita punya 125 event gitu ya, Karisma Event Nusantara. Tentu cara yang kita lakukan tadi konsistensi, dan juga ketika memasukkan dalam daftar Karisma Event Nusantara itu nggak sembarangan sih Mbak. Jadi memang ada proses kurasi yang melibatkan berbagai profesional gitu ya, di luar Kemenpar juga. Karena kita ingin menjaga kualitas event itu sendiri. Karena keberhasilan sebuah event itu kan juga didatengin orang apa enggak gitu ya. Sehingga Kemenpar dalam hal ini juga melakukannya dengan prinsip kehati-hatian dan tentu profesional dan melibatkan orang-orang yang di bidangnya. Dan tentu kita lakukan selain tadi menjaga kualitas event itu, dan itu kita akan lihat ketika selesai event itu bukan selesai langsung kita evaluasi gitu. Dan ini apakah akan kita dukung pada tahun berikutnya, itu juga bisa menjadi dasar. Ini membuat si organizer atau Pemda juga harus tetap menjaga kualitas, dan kita selalu ingin harus ada perbaikan dari semua evaluasi yang kita lakukan. Itu harus ada kenaikan performance gitu ya, harus ada perbaikan. Kalau kita selalu ketika evaluasi kita akan bilang, boleh nggak ini harusnya ada jalur khusus mungkin untuk ibu dan anak-anak, jumlah toilet perempuan lebih banyak, karena perempuan kan memang lebih sering ke belakang misalnya, itu kan natural ya. Kemudian bagaimana dengan sampahnya, sampai hal-hal seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk kita untuk menjadi penilaian, dan juga bagaimana melibatkan UMKM. Jadi ketika event itu berada, bukan hanya kita kurasi lalu sudah, tapi kita juga membantu mempromosikannya setidaknya di kanal-kanal official kita, dan kita mengamplifikasinya supaya ini terkomunikasikan ke berbagai halayak. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, dan semoga ini bisa terus dalam keadaan efisiensi pun kita tetap menjaga komitmen itu, dan ini mudah-mudahan kalau kita semua bersinergi maka keberlangsungannya akan tetap terjaga. Oke, luar biasa ya Bu, berbagai langkah strategis sudah dilakukan, terus juga melalui digitalisasi, sekarang kan sudah eranya modernisasi, terus juga media sosial, pasti juga bagian promosi juga telah dilakukan seperti itu. Harapannya dong Bu, mungkin singkat saja untuk sektor pariwisata ke depannya, silahkan. Oke, harapannya tentu kita ingin terus meningkat, tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga dari spending, kan gitu ya. Jadi karena itu kita selalu bilang kita harus ada bertransformasi dari semata-mata jumlah, tetapi juga terhadap kualitas. Kita ingin spending yang lebih tinggi, karena disitulah sesungguhnya pariwisata itu bermanfaat. Tentu ini buat semua ya, buat daerah juga. PAD-nya kan tadi event itu juga memberikan PAD untuk daerah gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Multiplier efek pariwisata itu memang banyak sekali Mbak. Contoh aja kalau kita nginep di hotel, kita makan, kan pasti hotelnya belanja ya dari peternak, dari petani gitu ya. Jadi tentu kita ingin menjaga suhu dari negara kita ini supaya persepsinya tetap bagus dan menjadi top of mind. Dan tentu kita harus juga membenahi atraksinya, amenitasnya semuanya. Disitulah perlu komunikasi. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan Mbak terhadap tenaga kerja, karena ini adalah services ya, jasa. Jasa itu sangat ditentukan oleh orangnya. Jadi jangan lupa semua orang harus bisa menjadi duta wisata nih. Paling nggak 3S. Senyum dulu, sapa dan salam gitu ya. Jadi SDM-nya pun kita berikan pelatihan upskilling gitu ya. Untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kita punya program-program juga terhadap keselamatan.
itu menjadi flagship Ibu Menteri ya, tentang pelatihan tentang keselamatan, kemudian juga tentang tadi pemanfaatan teknologi, kemudian juga kita mengeluarkan produk-produk berkualitas yang tematik, wellness, marine, gastronomi, itu biasanya orang-orang yang spendingnya besar gitu. Kemudian juga itu tadi ya termasuk pemanfaatan teknologi, kemudian gerakan bersih itu juga bagian dari program-program flagship. Itu sih yang ingin saya sampaikan, cara kita untuk mempertahankan dan bahkan harus meningkatkan. Jadi tadi peningkatan keselamatan berwisata harus saya ulang nih. Kemudian membangun dari hal yang terkecil atau supaya berdampak sampai kecil itu dari desa. Ya, jadi tadi pelatihan membangun dari desa, kemudian juga program pariwisata berkualitas dengan tematik produk, lalu punya event by Indonesia, event yang ber-IP Indonesia dan juga pemanfaatan teknologi. Ini adalah 5 flagship dari Ibu Menteri dan Ibu Wamen. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nia atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Semoga sektor pariwisata ini bisa terus meningkat, menyala dan mendunia seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Nia Niscaya selaku Adiatama Kepariwisataan dan juga Ekonomi Kreatif Ahli Utama. Terima kasih dan sehat selalu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Festi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.